Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa lagi bersama saya Frater Jimmy dalam permenungan hari ini, Rabu 17 Juni 2020 dalam Pekan Biasa yang ke-11. Permenungan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Mari kita hening sejenak, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Hati-hatilah jangan sampai melakukan agamamu di depan orang, supaya dilihat. Sebab jika demikian, kalian takkan memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, melalui permenungan pada hari ini, Yesus mengajak kita semua untuk bertumbuh menjadi pribadi yang memiliki hati yang jujur dan tulus. Kita diajak untuk menjadi pribadi yang tidak munafik. Apabila kita memberi sedekah, maka digambarkan dalam Injil pada hari ini, jangan sampai diketahui oleh orang lain. Apabila kita berdoa juga demikian. Pada intinya, apabila kita berbuat kebaikan, janganlah kiranya perbuatan baik kita itu menjadi alasan atau motivasi bagi kita agar orang menilai kita baik. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, alangkah indahnya kiranya ajakan Yesus melalui Injil pada hari ini kepada kita semua agar kita sungguh-sungguh bertumbuh menjadi pribadi yang tulus, yang jujur. Apabila kita memberi, maka hendaknya kita memberi tanpa berharap untuk menerima balasan. Itulah salah satu usaha dari tindakan yang jujur ini. Manusia dapat berbohong atau tidak jujur di hadapan sesamanya, tetapi ingat bahwa tidak ada satupun dari kita yang
dapat menutupi kebohongan kita di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Tidak ada satupun dari kita yang mampu menyembunyikan keburukan kita di hadapan Allah. Allah yang kita imani ialah Allah yang Maha mengetahui, ibaratkan mulai dari lapisan yang paling luar dari hidup kita sampai lapisan yang paling dalam. Sebagaimana kata seorang pemazmur dalam kitab Mazmur bab 73 ayat yang pertama, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Ketulusan di sini merupakan kualitas hati yang amat penting yang harus kita miliki di hadapan Tuhan Allah. Orang yang mengasihi dengan tulus tentu dalam situasi kondisi hidup seperti apapun, maka ia akan dimampukan untuk senantiasa mampu mengasihi. Apabila orang yang memiliki kasih dengan harapan di mana ia juga memperoleh hal yang sama, sekilas tentu tidak menjadi persoalan. Akan tetapi apabila kita memberi dengan mengharapkan balas jasa, maka apabila kita tidak memperoleh balasan, kita akan menjadi kecewa dengan Tuhan. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, mari melalui permenungan pada hari ini kita membuka diri kita untuk menerima karya Allah yang luar biasa, menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan penyelenggaraannya, agar kita ditempa, dibentuk dengan sedemikian rupa, sehingga kita sungguh bertumbuh menjadi pribadi yang tulus, yang rendah hati, jujur, dan bersahaja, agar hidup kita sungguh dihiasi dengan kedamaian, sukacita yang berlimpah. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, syarat utama untuk menjadi pribadi yang tulus dan rendah hati ialah kita diajak untuk membersihkan hati kita setiap saat. Bukan setahun sekali atau 2 kali menunggu momen Paskah dan Natal misalnya menerima pengakuan dosa, tetapi setiap hari kita diajak membersihkan hati kita. Setiap hari kita untuk diajak bersama memeriksa batin kita. Biasanya sebelum tidur waktu yang tepat, kita melihat seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini. Apakah hari ini ada perbuatan-perbuatan kita yang melukai hati Tuhan? Lalu kita memohon ampun dan membangun niat agar kehidupan di esok hari lebih baik lagi. Mari kita belajar dari Yesus yang tetap setia mengasihi kita, kendati pun kita masih jatuh bangun dalam dosa dan salah dan kerap melukai hati Tuhan. Tetapi Yesus setia mengasihi kita dalam situasi dan kondisi hidup kita seperti apapun. Semoga buah-buah permenungan pada hari ini mampu menjadi inspirasi iman bagi kita, agar kehidupan iman kita sungguh berjalan menuju kepada kedewasaan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.